Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Idewa Gede Sony Aryawan, Widya Iswara Arimadia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi delivery pembelajaran Agenda 3 pada pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Blended Learning, di mana pembelajaran ini dibagi dalam sesi distance learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus, serta sesi klasikal dengan tatap muka. Agenda 3 dalam pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 juga disebut dengan Agenda Manajemen Strategis. Agenda 3 Manajemen Strategis terdiri dari 4 mata pelatihan, yaitu 1. Isu strategis, 2. Manajemen strategis sektor publik, 3. Marketing sektor publik, dan yang keempat, kemitraan swasta dengan pemerintah. Supaya dapat menyampaikan materi pelatihan kepada para peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 secara efektif, maka perlu dilakukan strategi penyampaian atau delivery strategi yang baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sinkronus pertama ini pada Agenda 3 yang dilaksanakan pada hari ke-17 pelatihan adalah sebagai berikut. Pertama, memperkenalkan diri. Kedua, menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan tanya jawab pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri yang telah dilakukan oleh peserta mengenai 4 modul Agenda 3. Yang keempat, memberikan overview substansi modul Agenda 3 dan keterkaitannya dengan Agenda 1, Agenda 2, dan Agenda 4. Dan yang terakhir atau kelima adalah menjelaskan tugas asinkronus pertama. Pada hari ke-17 juga dilakukan kegiatan sesi asinkronus dengan alokasi waktu selama 6 jam pelajaran atau 270 menit. Pada pembelajaran asinkronus dilakukan self-activity dan group activity. Pada saat self-activity, peserta memperbaiki esai individu yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan pada group activity, tiap subkelompok memilih dan menetapkan suatu isu dari suatu organisasi yang disepakati di subkelompok tersebut. Selanjutnya, tiap subkelompok melakukan analisis mengenai praktek manajemen strategis di lokus best practice yang menjadi pilihan mereka dilihat dari perspektif mata pelatihan Agenda 3. Masing-masing subkelompok menyiapkan bahan paparan untuk dipresentasikan pada sesi sinkronus kedua hari ke-18, di mana tugas tersebut diupload di LMS paling lambat pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pembelajaran secara distance learning pada hari ke-18 dialokasikan waktu sebanyak 4 jam pelajaran atau 180 menit dengan metode ceramah, tanya jawab, dan paparan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada sinkronus hari ke-18 adalah: pertama, menyampaikan salam, review, serta menjelaskan agenda pembelajaran hari ini. Kedua, melakukan refleksi pembelajaran. Ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta untuk memaparkan hasil tugas subkelompok masing-masing. Yang keempat, meminta peserta menceritakan basic knowledge terkait Agenda 3. Yang kelima, meminta peserta memaparkan tugas esai individu. Yang keenam, memberikan umpan balik dan penguatan atau pendalaman materi. Yang ketujuh, menjelaskan tugas asinkronus
kedua. Pada hari ke-18 juga dilakukan kegiatan sesi asinkronus dengan alokasi waktu selama 6 jam pelajaran atau 270 menit. Pada pembelajaran asinkronus dilakukan self activity dan group activity. Pada saat self activity, peserta memperbaiki esei individu yang telah disusun sebelumnya. Pada saat group activity, kelompok mengintegrasikan hasil penugasan subkelompok menjadi penugasan kelompok. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap praktek manajemen strategis yang dipilih di lokus yang telah disepakati. Selanjutnya, setelah itu, kelompok memberikan rekomendasi strategi peningkatan kinerja organisasi terkait marketing sektor publik dan kemitraan swasta dengan pemerintah menuju organisasi berkinerja tinggi atau OBT. Masing-masing subkelompok menyiapkan bahan untuk dipresentasikan pada sinkronus hari ketiga yang harus diupload di LMS paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pembelajaran secara distance learning pada hari ke-19 dialokasikan waktu sebanyak 3 jam pelajaran atau 135 menit dengan metode ceramah, tanya jawab, dan paparan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada sinkronus hari ke-19 adalah: pertama, menyampaikan salam, review, serta menjelaskan agenda pembelajaran hari ini. 2. Melakukan refleksi pembelajaran. 3. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk memaparkan hasil tugas subkelompok masing-masing. 4. Meminta peserta menceritakan tacit knowledge terkait agenda 3. Yang 5. Meminta peserta memaparkan tugas individu, memberikan umpan balik dan penguatan pendalaman materi, menjelaskan tugas asinkronus pada hari ke-19. Pada hari ke-19 juga dilakukan kegiatan sesi asinkronus dengan alokasi waktu selama 5 jam pelajaran atau 225 menit. Pada pembelajaran asinkronus dilakukan self activity dan group activity. Pada saat self activity, peserta memperbaiki esei individu yang telah disusun sebelumnya dan menyusun learning journal pembelajaran. Pada saat group activity, kelompok memperbaiki laporan kelompok berdasarkan sharing knowledge yang dilakukan. Penugasan self activity berupa perbaikan esei dan pembuatan learning journal, serta penugasan group activity berupa perbaikan laporan kelompok berdasarkan sharing knowledge diupload pada LMS pada yang lambat jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kegiatan pada saat pembelajaran klasikal atau tatap muka pada hari ke-35 adalah sebagai berikut. Pertama, menyampaikan salam. Kedua, memperkenalkan tim pengampu atau fasilitator, membangun hubungan atau persepsi dengan peserta. Yang ketiga, melaksanakan bina suasana pembelajaran atau ice breaking. 4. Menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran. Yang kelima, mereview pembelajaran pada saat sinkronus dan asinkronus sebelumnya. Yang keenam, melakukan simulasi kepemimpinan berdasarkan gamifikasi dalam rangka penguatan agenda 3. Yang ketujuh, memberikan tanya jawab, simpulan, dan apresiasi untuk kelancaran pembelajaran agenda 3. Kedelapan, menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Sedangkan media alat bantu minimal yang dipergunakan pada saat pembelajaran klasikal adalah: pertama, komputer atau laptop. Kedua, LCD projector. Ketiga, laser pointer. Keempat, whiteboard. Kelima, flip chart. Keenam,
Alat tulis yang ketujuh, sound system. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon arahan dan petunjuk dari Ibu, Bapak, penguji atau evaluator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.